Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak hari ini kita bisa bertemu lagi sekalipun dalam dunia maya. Semoga ini tidak mengurangi semangat kalian untuk terus belajar. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu. Silahkan berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Ada Queensland, ada Brisbane sama Gold Coast. Ada Victoria, ada Melbourne. Victoria, Melbourne itu ibu kotanya ya. Kamu sebut Australia Selatan, Australia Utara gitu ya. Lanjut, Put. Ada Australia Utara, Australia Barat. Oke. Sebut Jepang. Boleh yang mau buka mic-nya. Budaya alamnya. Oh, good. Apa lagi? Kedisiplinannya, Bu. Disiplin. Good. Bunga sakura, Bu. Kulinernya. Oh iya, betul. Apa lagi? Hah? Apanya? Atletnya. Oh iya. Kuliner. Good. Barusan kemarin apa namanya Olimpiade ya di Jepang ya? Ya, negara maju, negara teknologinya tinggi. Kita nanti akan bahas tentang Jepang itu seperti apa, tapi kita khususkan hari ini bahas tentang keadaan atau kondisi alam Jepang. Ya, enak. Kemudian lihat slide berikutnya. Ya, nanti setelah mendapat penjelasan dari Ibu, kalian juga dapat menjelaskan keadaan alam negara Jepang. Nah, sebelum proses pembelajaran ini Ibu lakukan, Ibu akan melakukan, coba ini dilihat slide Ibu, ini yang ketiga ya slide Ibu. Ibu akan melakukan namanya mindfulness atau kesadaran penuh. Silahkan dibuka kameranya, karena nanti akan Ibu foto. Silahkan dibuka kameranya. Apa sih mindfulness ini? Ini adalah kegiatan untuk mengumpulkan konsentrasi, membuat kalian berkonsentrasi penuh dalam proses pembelajaran Ibu. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah, sekarang kamu posisimu, kalau kamu duduk di kursi, maka silahkan tanganmu ini kamu letakkan di atas pahamu. Kalau duduk di kursi, hentikan semua kegiatan dulu. Hentikan dulu semua kegiatanmu yang lain-lain. Silahkan tanganmu letakkan di pahamu. Kalau kamu lagi duduk di kursi, kakimu menggantung ya. Kalau kamu duduk bersila, silahkan posisimu bersila, kemudian letakkan tanganmu di dada seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Terserah kamu mau yang mana. Kemudian, kemudian pejamkan mata. Pejamkan mata. Nanti gini ya, apa yang Ibu katakan, kamu ikuti. Kamu dengarkan dengan baik-baik. Ini kita latihan kesadaran penuh. Atau bahasanya mindfulness. Ya, kita latihan saja. Oke. Kemudian sudah semua posisinya? Oke. Ibu foto sebentar ya. Oke. Kemudian lakukan tarik napas panjang. Tarik napas panjang, pejamkan mata, Julia, pejamkan mata, Sinta, tarik napas panjang, Atifa, pejamkan matamu nak, tarik napas panjang, kemudian keluarkan pelan-pelan. Ulangin sekali lagi, tarik napas panjang, kemudian keluarkan pelan-pelan. Dengarkan suara yang ada di sekitarmu. Mungkin ada suara ayam, mungkin ada suara adikmu, mungkin ada suara apapun itu, dengarkan dengan seksama. Resapi, rasakan suasananya. Sambil tarik napas, kemudian keluarkan pelan-pelan. Tarik napas, rasakan dadamu penuh dengan udara, perutmu mengembung, dan keluarkan pelan-pelan sambil berkonsentrasi. Sekali lagi,
Tarik napas, keluarkan pelan-pelan, resapi, dengarkan suara yang ada di sekitarmu. Lagi, tarik napas, keluarkan pelan-pelan. Rahasia belum mandi. Oke, sudah nak. Boleh. Bisa tidak menyenangkan, lakukan hal ini. Oke, anak-anak, kita lanjut. Kita tadi Ibu bahas tentang Jepang ya. Kamu juga sudah lihat kamu juga sudah menyampaikan Jepang itu apa saja yang menarik. Oke, kita akan bahas tentang Jepang nanti mengenai lokasinya. Ini ada petanya ya. Lokasinya, iklimnya, bentuk muka buminya, geologinya, flora dan fauna, serta kondisi penduduknya. Adalah musim terakhir, musim gugur. Musim gugur itu terjadi pada September, ditandai dengan daun-daun rontok, daun-daun tampak berwarna merah, oranye, dan kuning. Jadi kalau kita lihat foto-foto di Jepang itu unik ya, daunnya itu tidak hijau. Hijau itu terjadi pada musim lain, tapi pada musim gugur daun-daunnya berwarna kuning, oranye, atau tampak berwarna merah. Kita lanjutkan. Ini musim, kita udah selesai tentang musim, 4 musim sudah. Sekarang kita lihat tentang flora dan fauna Jepang. Ini fauna dulu ya, ini baula. Ada babi hutan, ini babi hutannya Jepang. Kemudian ada monyet, monyet mana nak? Ini ya. Tapi unik monyetnya itu di sekitar monyet adalah salju. Ini menunjukkan bahwa ini ada di Jepang karena ada ciri khasnya. Nggak akan ada monyet di Indonesia itu yang ada salju. Oke, lanjut. Kemudian ada apa lagi? Serigala. Mana serigala nak? Ini ya serigala ya. Ini serigala yang sebelah kiri. Itu serigala. Kemudian ada rusa. Nah, inilah fauna yang ada di Jepang. Kok mirip Bu yang ada di Indonesia? Iya, karena kita masih dulunya bisa jadi kita satu daratan, sama-sama daratan Asia. Kalau kita lihat teori pembentukan benua dan teori pembentukan samudra, kita akan paham bahwa dulu daratan Asia itu satu, ya kemudian terpecah-pecah. Maka memiliki kemiripan tentang faunanya. Sekarang kita lihat tentang flora yang ada di Jepang. Nah, ini floranya, Ini flora Jepang. Ada pohon ek. Pohon ek itu ini nak yang paling bawah sebelah kiri. Dia pohonnya besar, batang pohonnya besar, kemudian ada daun-daunnya besar sekali. Ini unik sekali pohonnya. Keadaan penduduk Jepang. Ini menarik nak, Jepang ini menarik sekali. Penduduknya lumayan banyak, 126.226 juta lebih. Bandingkan dengan Indonesia, kita itu 200, terakhir 2021 kita itu 271 jumlah penduduk kita. Lumayan besar penduduk Jepang, tapi yang unik, penduduk Jepang ini mengalami penurunan. Kelahirannya 0,1%, bahkan sekarang lebih tinggi. Maksudnya apa nak? Jumlah yang lahir lebih sedikit daripada yang mati. Maka pertumbuhannya 0 minus, maka pertumbuhannya minus ya. Jadi yang lahir lebih sedikit daripada yang mati. Penduduk Jepang, penduduk yang unik, mereka itu adalah kaum pekerja. Jadi yang berada di angka produktif, usia-usia produktif, mereka mengurangi atau bahkan tidak mau punya anak. Apa alasan mereka tidak mau punya anak? Karena menganggap punya anak itu merepotkan. Mereka sibuk bekerja, maka masing-masing keluarga itu mengurangi jumlah anak, bahkan memang tidak berniat tidak punya anak. Akhirnya ini yang terjadi. Bahkan kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Nah, orang-orang Jepang itu khawatir kalau nanti populasi Jepang akan terus menurun. Karena tadi orang-orang Jepang tidak mau punya anak. Mereka khawatir suatu saat wilayah mereka nanti bahkan akan diduduki oleh bangsa lain gitu ya, oleh etnik lain. Karena apa? Karena etnik Jepang mereka mengurangi jumlah penduduk. Ini yang berbahaya gitu ya. Sebagian besar penduduk Jepang itu
itu bekerja di sektor industri. Nah, Ibu lanjutkan, Nak ya. Nah, kemudian etnik di Jepang itu 98%, 98,5% adalah orang-orang Jepang. Sisanya orang Korea yang tinggal di Jepang, orang Cina, dan yang lainnya termasuk orang Indonesia. Walaupun komunitas orang Indonesia tidak terlalu banyak di sana ya. Shinto. Agama Shinto adalah agama menyembah matahari. Kemudian 83% ya. Kemudian ada Buddha 71,4%, ada Kristen 2% dan lainnya 7,8%. Coba dihitung, Nak, ini pasti lebih dari 100% ya. Kenapa bisa begini? Padahal kalau kita jumlahkan kalau persentase itu mesti fullnya adalah 100%. Kenapa jadi begini banyak? Ternyata orang-orang Jepang itu banyak yang memiliki dua agama. Jadi misalnya dia beragama Shinto, dia juga beragama Kristen. Dia beragama Shinto, dia beragama Buddha. Jadi ketika didata itu lebih dari 100%. Karena ternyata tadi yang Ibu bilang di awal, orang-orang Jepang banyak yang memiliki dua agama. Kemudian yang menarik lagi, penduduk Jepang dengan angka harapan hidup mencapai 86 tahun untuk wanita, pria 79 tahun. Jadi memang di Jepang itu unik ya, penduduknya banyak yang tua-tua. Banyak sekali yang tua-tua. Kenapa? Karena tingkat kesehatan mereka tinggi, nah. Makanan mereka makanan yang bergizi, tingkat kesehatannya tinggi, fasilitas kesehatannya sangat maju. Jadi orang-orang Jepang itu lambat meninggalnya. Kalau kita bicara mati sih sebenarnya bicara takdir, tapi orang-orang Jepang karena tadi dari gizinya bagus, kemudian kesehatannya bagus, maka orang-orang Jepang itu masa hidupnya tua. Itu yang disebut dengan angka harapan hidup. Nah, tugasnya adalah membuat proyek hal menarik di Jepang menurutmu. Apapun itu, nah. Lihat di Google Classroom sudah Ibu share juga. Apapun itu hal menarik tentang Jepang, sehingga pengetahuanmu tentang Jepang lebih luas. Tidak hanya yang Ibu sampaikan, tapi hal apapun itu. Kulinernya, kemudian teknologinya, iklimnya, destinasi wisatanya, apapun tentang Jepang, atau yang tadi sudah Ibu jelaskan, floranya, faunanya, iklimnya ya, yang menarik menurutmu, maka buatkan itu dalam bentuk, boleh poster, boleh infografis, boleh player, boleh video. Jadi kamu bisa jelasin di situ dengan videomu, menggunakan aplikasi Canva. Tugas ini tugas kelompok, ya. Jadi minimal berkelompok 2 orang sampai 3 orang. 2 sampai 3 orang, kamu lakukan proses berdiskusi di sana. Ingat ketika diskusi itu hargai pendapat temanmu, terbuka dengan pendapat temanmu, kemudian kerjakan bersama-sama. Karena di sini Ibu akan menilai keterampilan sosial daya lenting. Apa itu keterampilan sosial daya lenting? Keterampilan kamu dalam melakukan komunikasi dengan temanmu, ya. Kemudian ketahanan kamu ketika ada ada perbedaan pendapat, kamu bisa menyelesaikan perbedaan pendapat, kamu bisa menyelesaikan kamu bisa menyelesaikan tugasmu tanpa harus kamu berselisih. Kamu tetap menjaga hubungan baikmu dengan temanmu. Oke, sampai sini. Tentang tangan deh, misalnya, Ibu, saya terkendala ini itu, oke ya. Kemudian yang kesulitan, Bu, saya tidak bisa misalnya kendalanya, maka Ibu terima Ibu pahami kesulitanmu itu. Terakhir nih, Ibu minta refleksi. 1-2 orang, silahkan kamu buka kameramu, Nak ya. Ya, Bu. Oke, silakan. Yang saya rasain semakin banyak pengetahuan saya tentang Jepang, ternyata Jepang itu negaranya menarik dan banyak hal-hal yang saya tahu sebelumnya jadi tahu di sini gitu. Oke, kira-kira kamu nanti tugasnya mau tentang apa, Gusfi? Kalau menurut saya sih itu sih, Bu, wisatanya di sana sih, Bu, tempat wisatanya. Sudah pernah ke Jepang? Belum, Bu. Pengen ke Jepang? Pengen.
Ya, ya. Mudah-mudahan nanti tercapai ya cita-citanya pengen ke Jepang. Buka kameramu, Nak. Sinta mau refleksi? Iya, silakan, Sin. Yang saya misalkan setelah Ibu beritahu, jadi tahu tentang keadaan alamnya beserta flora faunanya yang Ibu jelaskan kayak monyet yang di salju tadi. Saya baru tahu. Yang di awal pertama tadi, Nak, ada kita mindfulness. Apa pendapatmu tentang apa cara kita untuk bisa berkonsentrasi penuh, bisa berkesadaran penuh? Itu menurut Apa yang bisa kamu bantu seperti tadi yang awalnya malas-malasan ikut Google Meet ini jadi segar atau mungkin jadi segar semangat buat jadi mengikuti lebih semangat? itu. Oke. Yang lain lagi masih ada? Hodi, silakan Di. Kangen Ibu sama kamu, Di. Apa kabarmu, Di? Baik, alhamdulillah. Iya. Saya cuma mau refleksi yang tentang apa tadi yang tutup mata itu. Yang pertama, yang tutup mata. Mindfulness, kesadaran penuh. Ya, jujur saya ngantuk. Oh, betul. Malah tertantang gitu ya, Gusfi? Good. Nanti akan ada lagi tugas-tugas berikutnya, don't worry ya. Nah gini, satu lagi, kalau ada temanmu kesulitan, bantu dia Nak ya. Yang misalnya nggak punya wifi, silakan kamu yang punya wifi ikut diajak. Tetap jaga jarak, karena ini masa pandemi, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, biasakan cuci tangan, dan seterusnya ya. Tadi yang Ibu minta, bantu tempatmu yang masih mengalami kesulitan. Sebenarnya materi ini nggak sulit, tapi bisa jadi mengerjakan tugasnya itu agak sulit bagi yang kuotanya terbatas, bagi yang belum bisa menguasai Canva. Nah, kalau kamu belum bisa Canva, buka-buka deh YouTube tentang cara membuat Canva. Kalau kamu sudah masuk di Canva, Ibu yakin kamu pasti tertarik, kamu pasti pengen bikin lagi ya. Karena memang, apalagi yang suka dengan dunia desain, atau yang suka nyanyi, boleh nanti menyanyi tentang Jepang. Ibu terima yang hasil karyanya seperti itu. Oke? Cukup, Nak? Nggak ada pertanyaan? Mau dilanjut? Baiklah, saya akan coba refleksi tentang proses aksi nyata di modul 2.1 dan 2.2. Proses pembuatan RPP lumayan memberikan pengalaman berharga bagaimana penerapan pembelajaran diferensial dan keterampilan sosial emosional. Kemudian pada saat pelaksanaan, alhamdulillah tadi antusias anak-anak mengikuti proses pembelajaran, mungkin karena ada hal baru, terutama KSE dengan kesadaran penuh dengan teknik stop saya terapkan di awal pembelajaran, mendapat respon yang baik dari anak-anak. Kemudian teknik yang kedua adalah keterampilan sosial daya lenting. Nah, mungkin untuk perbaikan berikutnya adalah saya merasa di pembelajaran keterampilan sosial yang kedua, yang di daya lenting itu kurang terasa mengasah kemampuan anak dalam keterampilan sosialnya. Jadi mungkin ke depan saya akan lakukan perbaikan untuk proses pembelajaran dengan mengasah keterampilan sosial emosional anak, khususnya di keterampilan sosial daya lenting, yaitu mengasah kemampuan anak dalam berkomunikasi, dalam menjalin relasi, dan juga kemampuan anak untuk bertahan dalam situasi sulit ketika menghadapi masalah. Mungkin demikian, terima kasih.